Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairani Putri dengan INPM 2108260044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya tentang food intolerance. Food intolerance atau intoleransi makanan adalah respon non-imun yang diinisiasikan oleh makanan atau komponen makanan atau non-protein sehingga pada jumlah normal tidak bisa ditoleransi dengan baik. Intoleransi makanan ini biasanya terjadi pada seorang yang memiliki defisiensi enzim pencernaan tertentu. Untuk kondisi di mana tubuh mengalami kesulitan mencerna atau memetabolisme makanan tertentu yang dapat menyebabkan berbagai gejala yang tidak menyenangkan. Tidak seperti alergi makanan yang melibatkan sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan reaksi yang parah atau cepat. Food intolerance ini biasanya melibatkan respon lambat dan cenderung berfokus pada sistem pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan bagian klasifikasinya. Di klasifikasi, intoleransi makanan terdiri dari kelainan proses penyerapan pada saluran cerna atau kekurangan enzim. Contohnya ada intoleransi laktosa, reaksi farmakologi, atau keracunan. Contohnya intoleransi histamin, theobromine, atau reaksi idiopsikatrik. Contohnya intoleransi zat adiktif, dan pewarnaan makanan. Untuk jenis makanan food intolerance sendiri ini biasanya yang paling umum itu disebabkan oleh FODMAP atau oligopolisakarida, disakarida, monosakarida, dan polio yang dapat difermentasikan. Terus ada gandum, makanan yang mengandung histamin, contohnya seperti anggur, minuman beralkohol, dan kopi. Zat adiktif dan pewarnaan makanan dapat juga membuat intoleransi makanan. Untuk mekanismenya sendiri, beberapa mekanisme itu diduga menyebabkan intoleransi meliputi peningkatan liposakarida, binding protein, peningkatan jumlah eosinofil, aktivasi sistem imun bawaan dan adaptif, peningkatan permeabilitas usus, serta perubahan mikrobiota usus. Peningkatan permeabilitas usus diduga disebabkan oleh gliadin. Respon imun adaptif diperkirakan terkait dengan tingginya kadar antibodi anti-gliadin dalam tubuh, dan respon imun bawaan dikaitkan pada adanya ATI. Untuk mekanisme pada histamin, itu terjadinya intoleransi histamin terjadi karena ketidakseimbangan antara kemampuan tubuh untuk mereduksi atau mendegradasi histamin dengan jumlah histamin yang masuk ke dalam tubuh. Pada individu yang sehat, DAO dapat dengan cepat mengatasi histamin dari makanan. Namun jika aktivitas DAO ini di usus menurun, histamin tidak bisa mendegradasikan dengan baik sehingga kadar histamin dalam plasma meningkat dan menimbulkan gejala klinis. Ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, kondisi medis lain, dan pengaruh-pengaruh obat-obatan. Lanjut, untuk manifestasi klinis ataupun gejalanya, dokter bisa menegakkan diagnosa dengan meliputi orang yang terkena intoleransi makanan ini, perutnya itu nyeri, kembung, diare, serta sistemik seperti penggunaan seperti gangguan neuropsikiatri misalnya foggy mind, sakit kepala, kelelahan, dan gejala muskuloskeletalnya misal kesemutan pada kaki atau lengan, serta nyeri sendi. Gejala klinisnya ini beberapa hari setelah riwayat konsumsi makanan misalnya gandum gitu. Untuk manifestasi disebabkan oleh histamin itu ada vasodilatasi, peningkatan sekresi gastric fluid dan mukus, dan kontraksi otot polos. Manifestasi yang paling sering itu yang cukup berat itu biasanya ada distensi abdomen pada 92% pasien dan nyeri perut serta konstipasi dengan kasus 55-73%. Untuk tata laksana sendiri itu melibatkan beberapa langkah termasuk mengidentifikasi dan menghindari makanan penyebabnya dan menyesuaikan pola makan dengan alternatif yang aman, menggunakan suplemen enzim jika diperlukan, memberikan obat seperti antihistamin, intoleransi tertentu, serta secara berkala memantau dan menyesuaikan pola makan atau terapi yang memastikan gejala terkendali dan kebutuhan gizi terpenuhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai food alergi. Di sini food alergi atau alergi makanan merupakan respon dari sistem kekebalan tubuh yang terjadi segera setelah mengonsumsi makanan tertentu. Bahkan sejumlah kecil dari makanan pemicu alergi dapat menimbulkan gejala seperti gangguan pencernaan, gatal-gatal, pembengkakan saluran nafas, dan beberapa individu alergi ini menyebabkan gejala yang serius, misalnya mengancam jiwa, bisa dikenal juga dengan shock anafilaksis. Untuk faktor resikonya sendiri, food alergi ini bisa dikarenakan riwayat keluarga, paparan makanan yang mengandung alergen, asma, riwayat anafilaksis sebelumnya. Untuk jenis makanannya itu sering kayak susu, telur, ikan, kerang, krustasea, kacang pohon, kacang tanah, gandum, kedelai, wijen, dan lain-lainnya.
Untuk patofisiologisnya sendiri, pada individu yang rentan terhadap alergi tertentu, antibodi IgE khususnya makanan terbentuk dan menempelkan dirinya pada basofil, makrofag, sel emas, dan sel dendritik melalui reseptor Fc epsilon. Ketika alergen makanan melewati penghalang mukosa dan menyebabkan kontraksi otot polos, vasodilatasi, serta sekresi lendir yang mengakibatkan gejala hipersensitivitas secara alergi. Sel emas dan makrofag yang teraktivasi akan menarik serta mengaktifkan eosinofil dan limfosit untuk melepaskan sitokin yang menyebabkan peradangan berkepanjangan dan menimbulkan dan mempengaruhi sistem tubuh termasuk kulit. Misalnya kulitnya jadi flushing, angioedem sama urtikaria seperti ada bercak, kemerahan, dan ada pembengkakan. Nah, saluran pernapasan ini juga bisa mempengaruhi saluran pernapasan. Contohnya itu rhinorrhea, pruritus hidung tersumbat, bersin, muntah, sakit perut, dan diare. Untuk sistem kardiovaskular sendiri bisa menyebabkan hipotensi, kehilangan kesadaran, bahkan bisa distremia. Untuk manifestasi klinis lainnya itu ada beberapa. Ada sindrom enterokolitis, ada prokolitis, sama ada enteropati. Kalau enterokolitis itu pasiennya itu terus-menerus perutnya itu kembung, terus diarenya itu berdarah, anemia, ada penurunan berat badan, bisa dipicu oleh susu sapi, protein kedelai, dan formula yang berbasis. Yang kedua itu proktolitis, maaf. Nah, itu menyebabkan tinjanya berlumuran darah. Biasanya dia pada bayi yang sehat dalam beberapa bulan pertama, karena ini berhubungan dengan bayi yang diberikan ASI. Yang kedua, enteropati itu disebabkan oleh makanan yang dikaitkan dengan steroya dan penambahan berat badan yang buruk dalam beberapa bulan pertama kehidupan. Untuk manifestasi lainnya itu ada dermatitis atopik, ada urtikaria, ada angioedema, biasanya itu dikarenakan oleh telur, susu, kacang tanah, dermatitis perioral, pernapasan, misalnya menimbulkan gejala mengi pada pasien yang memiliki riwayat asma. Untuk tata laksananya sendiri itu setelah didiagnosis hipersensitivitas, makanan ditegakkan. Satu-satu pengobatan yang paling efektif itu menghindari alergen penyebabnya, karena belum ada obat yang ada. Orang tua dan anak dengan alergi yang makanan memerlukan pendidikan yang mendalam tentang cara membaca label makanan, memilih makanan di restoran, menghindari perilaku yang menyebabkan reaksi yang tidak diduga. Pasien yang berisiko mengalami anafilaksis bisa mempelajari gejala awal yang disarankan untuk membawa epinefrin dan antihistamin serta memahami cara penggunaannya. Untuk tata laksana farmakologi bisa, kalau misalnya pasiennya itu mengalami anafilaksis, boleh diberikan epinefrin, dan jika memang alerginya kambuh, boleh diberikan antihistamin. Lanjut, saya akan membahas tentang food poisoning. Food poisoning ini adalah keracunan makanan, yang mana reaksi tubuh terhadap racun atau patogen yang ada di dalam tubuh manusia itu dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia. Untuk etiologinya sendiri itu ada beberapa. Pertama itu karena mikroba, yang kedua itu karena racun, atau tiga itu toksin. Kalau mikroba dia itu seperti bakteri, misalnya Salmonella, E. coli. Kalau virus bisa norovirus, atau parasit bisa Giardia. Kalau racun itu yang diproduksi oleh mikroorganisme dalam makanan, misalnya racun botulisme, dan bahan kimia yang berbahaya yang terkontaminasi dalam makanan, misalnya pestisida. Kalau toksin itu makanannya itu sudah tidak segar lagi, sudah basi, sudah terkontaminasi oleh udara luar, misalnya ada racun jamur atau yang lain-lain. Untuk patogenesis sendiri, untuk patogenesisnya sendiri itu keracunan makanan yang disebabkan beberapa faktor. Jadi keracunan makanannya itu misalnya akibat toksin bakteri, terjadi karena menelan racun atau diproduksi oleh bakteri selama makanan berada di dalamnya. Keracunan makanan akibat toksin bakteri non-invasif, misalnya itu terjadi karena menelan bakteri yang tidak menyebarkan ke dalam tubuh tetapi menghasilkan toksin di dalam usus. Yang ketiga itu keracunan makanan akibat invasi bakteri intraseluler, misalnya bakteri yang menyusup ke dalam epitel usus. Yang terakhir itu keracunan makanan akibat bakteri yang masuk ke dalam aliran darah ketika bakteri memasuk ke aliran darah melalui usus. Nah, salah satu contoh toksin yang menyebabkan keracunan makanan itu adalah toksin botulinum. Untuk manifestasi klinis dari food poisoning ini adalah mual dan muntah, diare kemungkinan disertai dengan darah jika penyebabnya adalah bakteri EHEC atau Campylobacter. Pasien juga bisa dehidrasi, nyeri kepala, nyeri perut, kram perut. Biasanya nyeri sama kram perut ini dia terjadinya selama 12-72 jam setelah makan. Sama pasien mengeluhkan ataupun mengatakan kalau dia sudah ada riwayat makan sebelumnya. Yang terakhir itu tata laksananya. Apa tata laksana dari food poisoning ini? Pertama kita hidrasi dulu.
sesuai dengan manifestasi klinis tadi, pasien yang food poisoning ini kan dehidrasi, maka kita hidrasi terlebih dahulu. Pentingnya itu untuk mengganti cairan elektrolit yang hilang akibat muntah, diare, minumlah air putih yang banyak, terus larutan rehidrasi oral sama atau kaldu. Yang kedua itu pola makannya. Pola makan ini dijaga untuk gejala yang mereda, misalnya kita cari makanan yang bisa mudah dicerna, misalnya itu kayak pisang, nasi, apel, roti, hingga makan dan hindari dulu makanan-makanan yang berat dan berlemak atau pedas hingga pulih sepenuhnya. Habis itu pengobatannya simptomatik sesuai dengan keluhannya. Contohnya itu bisa diberikan antiemetik, antimobilitas atau anti diare ataupun antibiotik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya akan melampirkan referensi yang saya dapatkan untuk membuat materi ini. Ada 4 referensi yang saya lampirkan untuk membuat materi ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.